Kami ada di rumah kami masing-masing. Kami membangun mezbah. Di hadapan Tuhan kami memanggil nama Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami perlu pertolongan Tuhan. Kami perlu anugerah Tuhan. Sebab di luar Tuhan kami gak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya ya Bapa, kami tahu dan kami sadar betul ketika kami memuji-muji Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami memanggil nama Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami, maka Allah bersemayam, Allah bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Malam hari ini ya Bapa, kami ada di rumah kami masing-masing, meninggikan nama Tuhan, membangun mezbah kami, karena kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami yang sakit, memberikan kami kelegaan, memberikan kami kekuatan, bahkan meneguhkan setiap langkah hidup kami untuk kami tetap terus didapati Tuhan setia sampai akhirnya. Malam hari ini kembali kami mau buka hati kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, sehingga malam hari ini bukan cuma sekedar ibadah malam breakthrough and fasting prayer yang kami ikuti setiap hari Jumat, tapi malam hari ini adalah malam di mana kami mengalami perjumpaan dengan Roh-Mu ya Allah, melalui firman-Mu, melalui pujian penyembahan kami kepadamu. Dan kami percaya ketika kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka setiap kami mengalami lawatan dan setiap kami mengalami terobosan hidup. Kami tahu firman-Mu mengubahkan kami, firman-Mu mendidik kami, firman-Mu mendewasakan kami, firman-Mu menerangi hati kami, sehingga kami tidak lagi tinggal dalam kegelapan, tapi kami tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Bicara bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus. Kami mau buka hati kami, kami mau sendengkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, malam ini saya akan mengalami lawatan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, malam ini saya akan mengalami lawatan Tuhan. Amin. Sesuai dengan imanmu jadi padamu. Karena firman Tuhan jelas katakan, barang siapa lapar dan haus akan kebenaran, maka kepadanya akan dipuaskan. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, malam hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat setiap kita, yang saya beri judul Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Sama-sama bilang sama saya punya Allah yang bertanggung jawab atas hidup saya. Amin. Dia bukan hanya Allah yang menyelamatkan kita lalu pergi meninggalkan kita begitu saja sambil berkata, ya udah ya, saya sudah selamatkan, sekarang cari jalan sendiri-sendiri. No. Dia adalah Allah yang menyelamatkan dan menuntun setelah dia menyelamatkan kita. Dia bukan hanya Allah yang menyelamatkan lalu menuntun hidup kita, tapi dia juga menyelamatkan, menuntun, bahkan memberikan kita kekuatan tatkala dia menuntun hidup kita. Lihat, step by step yang kita jalani, langkah demi langkah yang kita lewati, lalui bersama Tuhan. Dia bimbing, dia tuntun, dia arahkan, dia kuatkan, dia hiburkan kita. Makanya saya gak habis pikir kalau ngeliat ada orang-orang percaya yang mulai khawatir, mulai takut, mulai cemas. Aduh gimana ya pendeta ya, rumah tangga saya kira-kira masih bisa dipulihkan gak ya? Aduh gimana ya pendeta ya, kira-kira ekonomi saya masih bisa dipulihkan gak ya? Aduh gimana ya pendeta ya, kesehatan saya kira-kira masih bisa disembuhkan gak? Sudah dikasih dalam Tuhan. Ketika kita memberi diri kepada Tuhan, maka saat itulah Tuhan ambil alih kehidupanmu. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada kembali. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang ambil alih kehidupan saya. Amin. Ketika Tuhan mengambil alih kehidupan setiap kita, maka Tuhan yang akan menuntun. Tuhan akan mengarahkanmu, orang-orang muda, ke dalam masa depan yang hari depan yang penuh harapan. Tuhan akan mengarahkan kehidupan kita untuk membawa kita masuk dalam seluruh rencana besar Tuhan. Dia Allah yang bertanggung jawab. Dimulai ketika kita manusia jatuh dalam dosa, peristiwa Taman Eden. Dari semenjak itu Tuhan melakukan perkara yang dahsyat. Dia mempersiapkan Yesus bagi kita. Sampai akhirnya apa?
kita diselamatkan. Makanya Yesus jelas bilang, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Kenapa kita dipilih Tuhan? Karena kita nggak tahu siapa pribadi itu. Tuhanlah yang memilih kita, Tuhanlah yang menetapkan kita. Setelah Dia memilih kita, Dia selamatkan hidup kita. Dia mesti mati di atas kayu salib. Setelah Dia menyelamatkan kita dengan mati di atas kayu salib, apakah selesai? No. Itu baru awal. Sama-sama bilang sama saya, itu baru awal. Karena ketika Yesus mati di atas kayu salib, Dia bangkit. Sama-sama bilang sama saya, Yesus, saya bangkit. Amin. Itu membuktikan bahwa Dia Tuhan. Bukan cuma bangkit, tapi Dia pergi, Dia naik ke surga, Dia kembali untuk mempersiapkan rumah buat saudara dan saya. Haleluya. Ini membuktikan bahwa Dia Allah yang sungguh-sungguh serius akan kehidupan kita. Kalau Dia Tuhan, mau sungguh-sungguh, mau serius terhadap hidup kita, masa kita nggak mau sungguh-sungguh ikut Tuhan? Masa kita nggak mau serius ikut Tuhan? Masa kita nggak mau sungguh-sungguh melayani Tuhan? Dia aja sungguh-sungguh serius dalam kehidupan kita. Dia selamatkan kita. Dia tuntun kita dalam jalan-jalan dengan firman-Nya. Ada janji-janjinya yang harus kita pegang dan kita terima dalam kehidupan kita. Coba saudara lihat dalam Yosua 21. Haleluya. Yosua 21 ayat 43 dan 44. Yosua 21 ayat 43 dan 44. Jadi seluruh negeri itu, negeri yang mana? Negeri yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel ketika mereka ada di tanah Mesir, tanah perbudakan. Seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel. Yakni negeri, perhatikan, yakni negeri yang dijanjikan Allah dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Jadi negeri itu bukan cuma sekedar dongeng, isapan jempol belaka, no. Terbukti mereka mendapatinya dari apa yang dijanjikan Allah ketika mereka ada di tanah perbudakan. Mereka keluar. Aku akan menuntun engkau, kata Tuhan, membawa engkau masuk ke dalam ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Apakah setelah Tuhan berjanji seperti itu lalu Tuhan menunggu langsung di negeri itu? Ayo cepat sambil tepuk-tepuk tangan Tuhan. Ayo cepat kemari, aku udah di sini. Enggak. Tuhan mempersiapkan jalan. Tuhan menyediakan wadah-wadahnya, Tuhan menyediakan pertolongannya. Makanya firman-Nya jelas. 40 tahun kau berjalan di padang gurun, kasutmu tidak rusak, jubahmu tidak rusak. Itu bukti pemeliharaan Tuhan terhadap bangsa Israel yang berjalan di padang gurun, menuju, belum dapat negeri itu, menuju ke negeri yang akan dijanjikan Tuhan. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Jadi lihat ya, urutannya gini. Janji dulu, belum diterima, lalu mereka menerima apa yang dijanjikan. Setelah mereka masuk ke negeri itu, apa yang terjadi? Saudara dikasih dalam Tuhan ayat 44. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan. Lihat saudara, bukan cuma hanya dijanjikan di sini, tapi dituntunnya untuk masuk ke dalam janjinya. Setelah masuk ke dalam janjinya, bukan hanya stop ditinggalkan di negeri itu, tapi dipelihara di negeri sana. Makanya firman Tuhan jelas katakan, Tuhan mengaruniakan kepada mereka di mana di negeri ini keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Jadi semua berdasarkan janji. Baik negeri yang didapati maupun keamanan, perlindungan, itu semua berdasarkan apa? Janji.
Jadi hidup kita itu harus berpaut kepada janji Tuhan. Jangan omongan orang. Hidup aja, pegang aja janji Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau menyertai aku kok. Badai hidup apapun, firman Tuhan jelas katakan, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Itu yang aku pegang. Nggak peduli apa yang aku hadapi hari-hari ini, yang aku tahu janji itu pasti tergenapi dalam kehidupanku. Gitu baru orang percaya. Namanya orang percaya, saudara. Percaya akan apa yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Lihat ya, Tuhan bukan hanya memberikan janjinya kepada bangsa Israel akan memimpin keluar mereka, tapi di padang gurun Tuhan sertai mereka. Saudara, ini adalah gambaran keselamatan buat setiap kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita dikeluarkan dari tanah perbudakan akan dosa. Setelah kita keluar dari perbudakan akan dosa, maka kita harus dituntun. Dengan apa Tuhan menuntun kita? Dengan firman-Nya. Dengan apa Tuhan menuntun kita? Dengan arahan-arahannya. Hanya bedanya bangsa Israel dituntun di padang gurun. Mungkin kita tidak secara fisik di padang gurun, tapi mungkin hari-hari kita sedang menghadapi, quote and quote, dalam tanda kutip, padang gurun dalam hidup kita masing-masing. Tapi ada kabar sukacita buat saudara dan saya. Sama seperti bangsa Israel disertai di padang gurun, maka kehidupan kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kita selalu disertai. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, apapun badai hidup saya, Tuhan menyertai langkah saya. Itu yang Tuhan janjikan. Aku tidak akan membiarkan engkau berjalan seorang diri. Aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Itu yang perlu kita ketahui. Sehingga akhirnya dalam perjalanan iman kita, Tuhan yang menuntun kita. Dia mengarahkan hidup kita. Untuk kemana? Untuk masuk ke dalam seluruh janjinya Tuhan yang sempurna. Sama seperti bangsa Israel, keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, tidak dibiarkan berjalan di tengah-tengah padang gurun seorang diri. No, Tuhan yang kasih mereka makan di padang gurun, Tuhan yang kasih mereka minum di padang gurun, Tuhan yang memelihara kasut dan jubah mereka di padang gurun. Apakah selesai sampai situ? No, Tuhan pimpin mereka masuk ke tanah suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Ketika mereka masuk di sana, mereka penuh dengan ancaman dengan bangsa-bangsa sekitar. Lalu apa Tuhan biarkan setelah mereka sampai dan tinggal di tanah yang berlimpah susu dan madu? No, Tuhan yang mengaruniakan keamanan, Tuhan yang membuat mereka, musuh-musuh mereka gentar terhadap mereka. Lihat, sedemikian rupa sempurnanya Tuhan menyempurnakan apa yang Dia buat dalam kehidupan kita. Ini mengambil sebuah kesimpulan buat kita mengiring Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Kalau Tuhan sudah bekerja, Tuhan tidak pernah bekerja setengah-setengah. Dia kerjakan selesai. Bahkan jaminannya jelas. Wow. Bukan hanya di dunia ini saja kita dipelihara oleh Tuhan. Bahkan Tuhan sudah menyediakan itu tempat. Yesus bilang begini, aku akan pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat, supaya di tempat di mana aku berada, kata Yesus, kamu pun berada. Kerinduan Tuhan bukan hanya sampai di dunia ini saja kita disertai, tapi sampai kita menyelesaikan pertandingan kita di dunia ini, dan kita pergi meninggalkan dunia, supaya kita bersama-sama dengan Bapa dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. Woo, yes. Ini yang menjadi kebanggaan kita. Ini yang jadi kebanggaan kita. 1 Petrus 5 ayat 10. 1 Petrus 5 ayat 10. Apa firman Tuhan katakan di sana? Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu kepada Kristus, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Perhatikan, akan melengkapi, haleluya,
akan meneguhkan, akan menguatkan, akan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi sekalipun kita mengiring Tuhan, kita mengalami penderitaan, itu bukan akhir dari hidup kita. Tuhan tidak tinggalkan kita ketika kita mengiring, kita mengambil keputusan untuk ikuti Yesus. Kita mengambil keputusan untuk pikul salib. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Alkitab mencatat, Dia akan melengkapi, Dia akan meneguhkan, Dia akan menguatkan, Dia akan mengokohkan. Saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang kita hadapi hari-hari ini? Ada kabar sukacita buat kita. Kita gak akan pernah dibiarkan lemah. Sebenarnya yang membuat kita lemah adalah karena perasaan-perasaan kita. Aduh, saya udah gak kuat, saya udah gak mampu, saya udah gak bisa, aduh terlalu capek saya. Kitalah yang melemahkan diri kita sendiri. Padahal Alkitab mencatat, Dia akan menguatkan kamu, Dia akan mengokohkan kamu, Dia akan menguatkan, mengokohkan, meneguhkan, melengkapi kamu. Itu janjinya. Bahkan di dalam 1 Korintus 1 ayat 9, 1 Korintus 1 ayat 9 bilang begini, saudara. Allah yang telah memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Berarti ketika kita mengambil keputusan untuk ikut Tuhan, ketika kita mengambil keputusan untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan, betul ada masalah, betul tetap ada pergumulan, betul tetap ada penderitaan daging yang kita hadapi. Tapi Tuhan yang akan meneguhkan, Tuhan yang akan mengokohkan kita. Kenapa? Karena dasar firman-Nya jelas, Dia adalah Allah yang setia. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak Allah yang tidak pernah membiarkan kita. Kenapa ada orang-orang percaya yang akhirnya mundur dari Tuhan? Padahal kita bilang kan, Dia yang akan mengokohkan, Dia yang akan menguatkan, Dia akan meneguhkan. Tapi kenapa ada orang-orang mundur? Karena tadi saya bilang, orang-orang ini sering merasa diri gak mampu. Aduh, saya udah capek pendeta ngejalanin rumah tangga saya bersama suami saya. Aduh pendeta, saya udah gak kuat ngadepin istri saya. Aduh pendeta, saya udah capek lah ngadepin sakit penyakit ini. Saya udah nyerah aja. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau Tuhan aja gak pernah nyerah untuk membuat hidup kita berarti, kalau Tuhan saja gak pernah nyerah untuk mengangkat derajat hidup kita, masakan kita, diri kita sendiri, kita mau nyerah? Halo, sama-sama bilang sama saya gak boleh nyerah. Karena Tuhan gak pernah nyerah untuk tolong hidup saya. Sama-sama bilang sama saya gak boleh nyerah. Karena Tuhan sampai hari ini gak pernah nyerah untuk memperdulikan hidup saya. Sampai hari ini Tuhan gak pernah nyerah untuk merangkai kehidupan saya menjadi indah. Masa saya mau nyerah? Pastikan ini setiap hari kita mesti ingat. Saya harus berjuang, saya gak boleh nyerah. Saya tahu Tuhan berperkara dalam hidup saya. Nah, saya pelajari saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang mengerti bahwa kita memiliki Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Ini dulu dasarnya. Kita mengenal Tuhan kita sebagai Allah yang bertanggung jawab, Allah yang bukan hanya sekedar menyelamatkan kita lalu pergi meninggalkan kita, tetapi Allah yang menyelamatkan dan menuntun kita masuk dalam seluruh rencana besarnya Dia. Sampai bahkan masa putih rambutmu, aku tetap Dia, firman Tuhan katakan. Tidak ada perubahan dari pribadi Allah, sekalipun manusia kita, visi kita berubah. Nah, karena kita mengerti hal ini, bahwa Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab, maka sikap kita yang pertama, jangan khawatir tentang apapun juga. Sama-sama bilang sama saya gak boleh khawatir tentang apapun juga. Amin. Ada banyak orang terlalu berpikir berlebihan, sampai akhirnya stres sendiri, sampai akhirnya ketakutan sendiri. Kenapa? Karena dialah yang menciptakan monster buat dirinya sendiri. Aduh gimana ya nanti kalau terjadi seperti ini, aduh gimana ya kalau nanti terjadi seperti ini. Itu yang disebut hari-hari sebagai overthinking.
terlalu berpikir berlebihan, padahal belum tentu jadi seperti apa yang dia pikirkan. Makanya firman Tuhan udah kasih solusinya. Apa solusinya? 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Ini solusinya, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Firman Tuhan bilang begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Allah kita, sebab Ia yang memelihara kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang pelihara hidup saya. Amin. Tuhan yang pelihara hidup kita. Berarti kalau Tuhan yang pelihara hidup kita, apa yang kita mau khawatirkan? Tuhan pencipta langit dan bumi, bahkan setiap apa yang menjadi isi bumi adalah kepunyaan Tuhan. Dia yang pelihara kita. Apa yang kau takutkan? Apa yang kau khawatirkan? Semua ada, semua punya. Mulai hari ini, apapun yang kau khawatirkan, taruh dalam pikiran kita, saya nggak boleh khawatir, karena saya tahu Allah saya adalah Allah yang bertanggung jawab. Jangan membatasi kuasa Tuhan dengan cara pikirmu. Gak mungkin lah, mana bisa pendeta, aduh kayaknya susah deh. Jangan. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Amin. Jadi yang pertama sudah dikasih dalam Tuhan, karena kita mengerti bahwa Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Maka yang pertama, jangan khawatir akan apapun juga dalam hidup ini. Jangan khawatir. Makan minummu, Alkitab katakan, burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di ladang Tuhan indah, Tuhan pelihara, Tuhan dandani. Masakan kita orang percaya Tuhan gak pelihara? Yang kedua, karena kita mengerti bahwa kita memiliki Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita, maka belajar untuk hidup mau diatur dan dituntun oleh Tuhan. Bangsa Israel, selain Yosua dan Kaleb, tidak ada yang menikmati apa yang Tuhan janjikan. Semua selesai di padang gurun. Kenapa? Karena hidupnya gak mau diatur. Hidupnya suka-suka gua. Orang kalau gak mau hidup diatur oleh roh Allah, maka dia akan diatur oleh kedagingan. Orang kalau gak mau hidup diatur oleh roh Allah, maka dia akan diatur oleh keegoisannya. Sebab Alkitab bilang, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Kita gak bisa mengikuti dua-duanya, kita harus mengikuti salah satu. Dan yang memutuskannya itu adalah kita. Karena kita tahu kita dipelihara, karena kita tahu Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang bertanggung jawab, maka belajar hidup mau diatur. Karena kita tahu nih, oh Tuhan saya bertanggung jawab, maka saya harus hidup mau diatur. Sama saudara, kita sebagai anak gitu kan, waktu kita masih kecil, kita tahu orang tua kita pelihara kita. Kita tahu bahwa orang tua kita sudah mempersiapkan segala sesuatu yang baik. Maka tugas saya sebagai seorang anak adalah mentaati orang tua saya. Kenapa? Karena saya tahu apa yang apa yang dia berikan kepada saya, apa yang dia arahkan, dia ajarkan, itu adalah yang terbaik. Karena ketika kita nggak mau diatur, ketika kita nggak mau diajar, maka kita akan berjalan liar, saudaraku. Nggak hidup dalam tuntunan. Coba lihat dalam Galatia pasalnya yang kelima. Galatia pasal yang kelima ayat 25. Galatia pasal 5 ayat 25. Firman Tuhan bilang begini, jika kita hidup oleh roh, kan kita hidup oleh roh, roh Allah yang menghidupi kita. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Sehingga setiap kita menyadari kalau hidup saya dipimpin oleh roh, maka saya nggak akan ketipu jebakan-jebakan iblis. Alkitab bilang ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya membawa maut. Alkitab juga katakan hati-hati, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa, mencari orang yang dapat ditelan.
Alkitab juga mencatat bahwa iblis menyamar seperti malaikat terang. Kalau kita nggak mau hidup dituntun oleh Roh Allah, maka kita akan ketipu. Kita akan masuk jebakan-jebakan iblis yang akhirnya menyesatkan hidup kita, yang akhirnya membuat iman kita runtuh, dan akhirnya kita pergi dan penuh dengan kekecewaan. Pastikan setiap kita menyadari hal ini. Belajar untuk hidup mau diatur, belajar untuk hidup mau dituntun, diarahkan. Karena kita ini penuh dengan kekurangan, kita ini penuh dengan keterbatasan, penuh kelemahan. Tapi kalau Tuhan menuntun kita, makanya kenapa bangsa Israel di padang gurun perlu dituntun. Ketika tiang awan di siang hari berjalan, maka bangsa Israel buru-buru membereskan tenda, ikut tiang awan. Demikian pula malam hari dengan tiang api. Ketika tiang api mulai bergerak, maka bangsa Israel buru-buru membereskan tenda, ikut berjalan. Dituntunnya mereka dengan tiang awan dan tiang api. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi tiang awan dan tiang api. Roh Allah, Roh Kristus, Roh Yesus menuntun saudara dan saya. Sehingga setiap kita menyadari, saya perlu dituntun. Sama-sama bilang sama saya perlu dituntun. Amin. Ketika kita hidup mau dituntun, ketika kita hidup mau diarahkan, wow, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang seperti bejana di tangan penjunan, yang gampang dibentuk gitu loh saudara. Nggak banyak kerikilnya, nggak keras. Itu yang firman Tuhan katakan, bukankah kita seperti tanah liat di tangan penjunan? Jadi yang kedua saya pelajari, karena kita mengerti bahwa kita memiliki Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita, maka yang pertama, jangan khawatir tentang apapun juga dalam hidup ini. Kenapa? Karena Dia Allah yang bertanggung jawab. Dia Allah yang memelihara kehidupan kita. Dia Allah yang menyediakan. Dia akan menguatkan, Dia akan meneguhkan, Dia akan mengokohkan kita. Dan yang kedua, karena kita mengerti bahwa kita memiliki Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita, maka yang kedua, belajar untuk hidup mau diatur dan mau dituntun oleh Tuhan. Jangan so tahu, jangan so pinter, jangan so jago. Belajar rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau diatur, saya mau dibentuk, saya mau dituntun. Ingat, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Itu pun salah satu pembentukan Tuhan. Itu pun salah satu arahan Tuhan, yang akhirnya membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat menghadapi apapun. Nggak gampang kecewa, nggak gampang sakit hati, nggak gampang kepahitan. Nggak ada saudara. Kenapa? Karena kita tahu perjuangan saya, peperangan saya bukan melawan darah dan daging. Selama masih ada darahnya dan dagingnya, itu bukan musuh saya. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena kita mengerti bahwa kita memiliki Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita, maka yang ketiga, kuatkan sesama kita agar mereka juga mengalami janji Tuhan. Saudara, ingat, kita hidup bukan untuk diri kita sendiri juga. Ada orang-orang lain yang juga perlu kita kuatkan. Dengan demikian kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, sama seperti Allah kita. Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab, yang menuntut kepada kita agar kita juga bertanggung jawab dengan kepercayaan. Apa itu? Jadikanlah semua bangsa muridku. Minimal kita menguatkan hati umat Tuhan yang mungkin hari-hari sedang tergoncang dengan pergumulan, tergoncang dengan masalahnya. Kita kuatkan mereka. Ayo kita ingatkan, Tuhan pasti tolong kita, Tuhan pasti sertai kita. Dengan demikian kita menjadi orang-orang yang terus dipakai Tuhan. Sama-sama bilang sama saya mau dipakai Tuhan. Pemakaian Tuhan dalam hidup kita nggak melihat umurmu. Jangan bilang, oh aduh saya udah terlalu tua, pendeta umur saya udah 70, nggak mungkin lah, udah biar orang-orang muda aja dipakai. Orang muda dipakai Tuhan, saudara yang tua juga dipakai Tuhan. Amin. Jangan membatasi Tuhan. Tuhan bisa pakai siapapun, asalkan dia mau dipakai. Sama-sama bilang sama saya mau dipakai Tuhan. Amin. Saya mau dipakai Tuhan. Sampai Tuhan selesaikan rumah saya di sorga, kita harus tetap
mau dipakai oleh Tuhan. Selama kita diam di muka bumi ini, kita harus mau dipakai oleh Tuhan. Karena ketika kita tidak mau dipakai oleh Tuhan, sederhana saudaraku, maka engkau sedang membiarkan dirimu dipakai oleh setan. Kalau kita tidak mau dipakai oleh Tuhan, maka setanlah yang ambil hidupmu untuk memakai hidupmu. Dipakailah oleh Tuhan untuk menguatkan hati umatmu, umat Tuhan lainnya. Ini yang selalu saya bilang. Makanya ketika kita diberkati dengan ibadah-ibadah online, ketika kita diberkati dengan renungan-renungan singkat, ketika kita diberkati dengan quote-quote, bagikan itu kembali. Orang itu takut dikatain sok rohani. Saudara dikasih dalam Tuhan, itu panggilan kita untuk jadi berkat. Selain kita menghidupi firman Tuhan, kita pun perlu menguatkan orang lain. Saling bertolong-tolongan, engkau menanggung bebanmu, firman Tuhan katakan. Kuatkan hati umat Tuhan lainnya dengan cara apapun juga, agar mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berbeban berat diberikan kemampuan, kesanggupan untuk berjalan bersama-sama dengan kita, bergandengan tangan, sambil menatap kemuliaan Tuhan, sambil kita menantikan kedatangan Tuhan. Tetap terus hidup mau dipakai oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang siap bertanggung jawab dengan talentanya yang diberikan kepada kita. Apa yang sudah kita buat? Suatu saat kita akan diminta pertanggungan jawab oleh Tuhan. Apa yang sudah kuberikan kepadamu? Apa yang sudah kau buat? Ada 5, ada 2, ada 1. Apakah kau sudah kembangkan? 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita dalam ibadah Breakthrough and Fasting Prayer dalam hari ini, saudaraku. Ingat hal ini. Kita adalah orang-orang yang berbangga hati, karena kita punya Allah yang bertanggung jawab. Kalau dia Allah yang bertanggung jawab, maka dia akan pelihara hidup kita. Kalau dia Allah bertanggung jawab, maka dia akan menuntun dan menguatkan hidup kita. Kalau dia Allah bertanggung jawab, maka dia akan memimpin kita masuk dalam seluruh rencana yang besar, yang ajaib. Tugas kita sederhana: kuatkan orang lain. Sebagai orang-orang yang dipercayakan Tuhan tanggung jawab untuk menjadi saksi bagi namanya.